warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, la takhturu kayfiyah bibalin wa la tajri mahiyatuhu bimaqalin wa la yadkhulu bil amshari wal ashqam wa la ya'ulu ila at-tahwil wal intikah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونظيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala azza min qailil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا لا إله إلا الله محمد رسول الله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتحر الجبال حتى. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai tadi malam bibir kita dikasih kesempatan, dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa terukir di bibir kita dan mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nilai yang diungkapkan mulai dari malam sampai detik ini, insyaallah ta'ala rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tertuang kepada kita semua. Kemudian bibir kita juga dikasih izin oleh Allah untuk selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan Allah
untuk memberikan izin tersebut tidak ada lain kecuali pada ana lima yusalli alaika min ummatika ya Rasulullah. Hanya orang yang bersalawatlah yang bisa memiliki zat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuma salawat apa tuh malam apun naik alawena wattaqu Allah ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita sedikit bertafakkur, berpikir tentang seperti apa ujian yang kita dikasih oleh Allah, itu sebelum belum ada apa-apanya ujian yang kita dikasih oleh Allah dibanding ujian Nabi Nama Wattaqu Allah Ta'ala kepada para aulia, kepada para nabi dan rasulnya. Oleh karena itu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu sedikit penghayatan, bertafakkur sejenak tentang apa skenario Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap yang dicintai. Skenario utama yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada lain kecuali pada melo inaita batuhanna, melo inaita hambana, untuk mendapatkan pangkat taqarrub ila Allah, pangkat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingan daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala kita dengan Rasul, seujung kuku pun bandingannya tentang ujian yang dikasih oleh Subhanahu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai malah bandingkan, karena kalau kita bandingkan ujian dengan kuasa Allah Ta'ala dengan para rasulnya jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi ujian yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami nani tomi akarek pulai kata pong Allah ta'ala, kami nani kaya yang ujian bibengang kata pong Allah ta'ala. Itu yang perlu digarisbawahi. Contoh jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rentetan ujian demi ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau kita mengatakan bahwa kecil itu ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim, maka pikiran kita itu kandas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andan yang apa-apa di ateta andan yang apa-apa na di pikiran kamu mau ngitaw kecil ujian na Nabi kuat ako Allah Ta'ala Nabi Ibrahim. Yang pertama diujikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah akidah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan melalui siapa-siapa, tapi melalui orang tuanya sendiri.
kita bertentangan dengan orang tua, orang lain mengatakan bahwa Pak wali-wali itu cerita nana iki. Kalau bahasa Mandar mengatakan. Tapi pandangannya Allah Subhanahu wa taala tentang diturunkannya ujian terhadap Nabi Ibrahim, masalah tentang akidah jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kedekatan kalimat la ilaha illallah. Inilah yang mau disebut dan mau terukir di dalam jiwa Nabi Ibrahim, sehingga apa rela menentang orang tuanya demi kalimat itu, kalimat la ilaha illallah. Oleh karenanya setiap kalimat itu ada di dalam hati kita, setiap kalimat itu ada di dalam jiwa kita. Insyaallah taala rentetan ujian demi ujian yang kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah mampu teratasi. Pertanyaan, seperti apa kalimat yang sudah terbungkus dalam jiwa kita? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan izin buat bibir kita ini dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sudah seberapa jauh daripada hayatan kita untuk mendapatkan kalimat itu di dalam jiwa kita. Coba kita bayangkan, umat Rasulullah SAW mengucapkan kalimat itu di bulan ini. Takadu samawati yatafattarna, langit ini kayak mau pecah, tidak tahan mendengarkan untayan umat Rasulullah SAW dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia juga mau mendapatkan rahmat dari itu, jemaah rahmati oleh Allah. Melotoi dia mendapatkan pamasi oleh Allah Ta'ala dengan ucapan itu. Kita ini umat Rasulullah SAW, gampangnya kita mengucapkan seperti itu. Kemudian kita tanamkan di dalam jiwa kita. Itu artinya apa? Artinya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau umat Rasulullah sudah mendapatkan rahmat dari Allah, insya Allah ta'ala tidak ada bentuk yang menggantikan diri kita ini kecuali daripada bentuk Rasulullah SAW. Kalimat itulah yang terukir di dalam diri Nabi Ibrahim. Rentetan ujian demi ujian yang dialaminya oleh Nabi Ibrahim, mulai tadi yang saya bilang itu akidah sampai kepada keluarganya. Coba kita bayangkan, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istri yang cantik, ujiannya terhadap siapa? Ya Bu, bukan ujiannya terhadap ibu sendiri, tapi ujiannya terhadap suaminya. Sarah itu di Mesir tidak ada yang kalah cantik. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai Raja Namrud tergoda sama Siti Sarah. Karena Siti Sarah itu mendapatkan transparan akidah dari Nabi Ibrahim. Sehingga apa? Sehingga Siti Sarah tersebut tidak tergoda dengan janji-janji dari rahasia orang raja yang namanya Raja Namrud. Akhirnya apa, jamaah rahmati oleh Allah? Karena cinta tak terbalaskan, sehingga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama dengan keluarganya itu dikucilkan. Napalenggu Rio di Mesir, lalu di Palestina, negara Persia pada waktu itu. Diikutkanlah pembantunya yang namanya Siti Hajar. Apakah berhenti ujian sampai di situ? Jamaah dirahmati oleh Allah.
sebuah kecantikan yang dikasih oleh istri Nabi Ibrahim. Itu adalah ujian yang paling terbesar. Kemudian waktu pindah ke negara Persia, diikuti lagi seorang pembantu yang namanya Siti Hajar. Tidak berhenti ujian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rentetan ujian demi ujian lagi yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Sehingga apa? Sehingga Nabi Ibrahim tersebut dikasih cinta pikirannya untuk seorang pembantu yang namanya Hajar. Apakah itu termasuk ujian atau bagaimana? Ujian. Ujian terhadap Siti Sarah. Ujian terhadap Nabi Ibrahim dan sekaligus ujian terhadap Hajar. Kenapa seperti itu dia membagi cinta terhadap Hajar? Karena Siti Sarah belum dikasih keturunan. Setelah Ibrahim tidak bosannya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa ungkapan Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Anaya tuli keturunan yang saleh. Pada umur 60 tahun. Bukan lagi umur yang seperti apa yang kita bayangkan. Mau ita di dia mau alam bibian 60 tahun na apa nawati tangga. Dan ulang bawang gak mau pas sando. Tidak akan mungkin kau dikasih keturunan mereka. Dawang gak mau lu rumah sakit. Ando lu nabi dapat tak pengalatan. Tapi sekali dari Allah Subhanahu wa taala diturunkannya tentang ijabah doa Nabi Ibrahim karena ada ujung-ujungnya lagi ujian yang dikasih oleh Nabi Ibrahim. Seperti apa ketabahan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujian yang satu lolos, yang satunya lagi lolos, saya kasih lagi ujian yang terberat. Apa itu? Tentang keturunan. Dijawab lagi doanya. Akhirnya apa? Hajar hamil. Sebelum jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hajar mendapatkan ujian yang terberat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahim. Kalau bahasa Mandan, kalau bahasa Bugis la rahim, ya bahasa Indonesia itu Ibrahim. Perintahnya apa? Kucilkan Hajar tersebut. Bawa lamba. Apa nariat tu persoalan kaya mupasiola itu Siti Sarah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan terhadap Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim itu tidak diabaikan dengan perintah tersebut, langsung dia eksekusi, langsung dia laksanakan. Dia bawa Siti Hajar ke tempat yang luar biasa teknisnya. Tadi ada engian di Mebido pendulu, Anda dia pendulu. Kalau dalam sejarah mengatakan mau olo-olo Anda temelo lawin dia ini kamu. Dan hewan tidak mau tinggal di sana. Dibawalah ke sana. Tempat Ka'bah sekarang. Apa kata Nabi Ibrahim waktu dia bawa ke sana jamaah rahmat? Apakah Siti Hajar tersebut itu terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh sahabat? Enggak. Sedikit pun tidak ada pengaruhnya. Dia berangkat dari Mesir sampai ke tempat yang tengsi itu. Lambi yang juga jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhewan tidak mau tinggal di sana. Akhirnya apa? Akhirnya mereka itu tinggal di sana. Tak lama kemudian Allah memberikan ujian lagi terhadap Nabi Ibrahim. Tinggalkan Hajar. Coba.
Dia tinggalkan istrinya sebentar hamil. Bulan kehamilan yang seperti apa yang kita bayangkan itu 60 tahun. Begitu hamil disuruh tinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang pilih buat tapung Allah taala benina. Anda dia tahu. Kalau perempuan yang sekarang seperti itu, apa nama? Bicara namanya. Mainan itu ingin dilao. Sudah minta pisah. Bagaimana kalau dalam keadaan hamil? Begitu dia tinggalkan Siti Hajar tersebut, itu tabah dan sabar. Pun juga Nabi Ibrahim sabar, tidak ada taranya. Dia tinggalkan menuju ke tempat Sarah tersebut. Hamil, tidak ada orang-orang di situ. Mani mangirat tahu mandan demi sulama. Arene monitor isanimu ya. Untung kami ini laki-laki tidak pernah mengidap. Mani kata ini nasari, batak anda yang bersolat, mihana anda yang bersolat. Ya. Tapi pernah berjanji Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika aku diberikan seorang anak, ya, apa nama Nabi Ibrahim? Jangankan yang lain permintaan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu sayang saya terhadap saya punya anak, kusembelihmu itu tidak ada jadi masalah. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Hajar melahirkan, nyana dari Siti Hajar dia sampai umur 7 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 10 tahun. Nabi Ibrahim kembali ke pangkuan Hajar selama 10 tahun. Ada juga yang mengatakan 7 tahun. Balamma balagha ma'as-sabi. Setelah sampai Nabi Ibrahim ke tempat Siti Hajar, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah berhenti ujian? Enggak. Turun tangan Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim. Nasi ngaripo Allah taala rupanya. Apa nama Ibrahim? Ya, setelah bersama dengan Ismail, ya, begitu indahnya kebersamaan lama tidak ketemu. Begitu Siti jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja ini persoalan detik, menit, jam kita tinggalkan kita punya anak. Setelah sampai lagi di pangkuan anak, bagaimana perasaan kita? Dia apa yang perasaan dia masih tetawalata. Itu persoalan menit saja kita ke kantor, datang lagi kita di rumah, kita ketemu kita punya anak, bukan lagi ibunya yang kita tanyakan, tapi setelah kita lihat kita punya anak, perasaan haru yang ada di dalam jiwa kita ini sangat luar biasa. Itu pun kita tidak tahu bahwa ya anak tak ada apa yang ini, apakah betul sapi atau bagaimana. Tapi kita selalu menganggap bahwa anakku ini akan saleh nantinya, jemaah. Setelah ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi Ibrahim itu langsung mengeksekusi dengan tagihan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Allah bertanya juga, Nabi Ibrahim bertanya sama anaknya, "Napatulai dulu anak-anak." Apa nama Nabi Ibrahim? Kalau ya bunayya, ini orang filman. Wana mangi piatuku ya di waktu nasirat apa nih kalau Bapak Nawa Ismail saya ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih. Apa nama dia anak ini? Laksanakan maupun Allah taala manggil Nabi Ismail, Nabi Ismail.
Kalau itu memang dari Allah Subhanahu wa taala perintah, laksanakan wahai bapakku. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bayangkan setelah eksekusi ini mau dijalankan, jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi Ibrahim terhadap istrinya Siti Hajar? Lama tidak ketemu, setelah datang minta mau disembelih anaknya. Coba bayangkan. Ma, kata Ibrahim dengan untayan kasih sayang, Jar, saya mau bawa anak tak pergi untuk jalan-jalan. Tapi sebelum itu, wahai istriku, ingganna anak Rio, pakai yang terhormat terhadap Ismail itu yang pakai. Pakai ingganna anak Rio, bayunna kami nama kapak. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nama Siti Hajar? Hendak mau dibawa kemana kita punya anak? Nani bapak ini diting anak tahu. Mau nawawi lama jalan-jalan. Setelah dipegang pakaian kebesarannya Ismail, kemudian Nabi Ibrahim minta kepada istrinya, wahai istriku, sirsi baik-baik kita punya anak. Sarai ilolok diting anak tahu. Begitu disisir oleh Ismail, kelihatan gantengnya Ismail. Dia datang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawalah Nabi Ibrahim. Setelah dalam perjalanan jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis datang menggoda Nabi. Siti Hajar, jangan. Kau tahu? Ismail itu pergi bersama dengan ayahnya. Mau disembelih. Apa nama? Hajar. Jangan kau bohong saya. Suamiku bukan pembunuh. Suamiku bukan pembunuh. Lambai nanagir itu bukan. Apa nama Siti Hajar? Tidak ada orang tua yang mau membunuh anaknya. Sehingga apa? Dilemparlah batu 7 kali oleh iblis tersebut. Iblis laknatullah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukupkah ujian Allah Subhanahu wa taala sampai di situ? Tidak. Ismail lagi digoda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mail, kau tahu dibawa oleh orang tuamu, musambang diri tinggal nawawa riti towebu, nalambau tu nagere. Apa nama Ismail? Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang tua yang akan membunuh anaknya. Pulang. Akhirnya malah waktu dia lempar itu iblis dengan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhasil sama Ismail, digoda Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi, coba itu lo pandangan. Apakah kau tega untuk mau disembelih kau punya? Tega ditimah itu anakmu nalamba menggerak. Apa nama Nabi Ibrahim? Kalau itu adalah perintah Allah, saya akan laksanakan. Buat memang Nabi perintah Allah Taala, saya akan eksekusi dengan perintah tersebut. Kedati pun apa yang aku miliki. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mampan, tidak tergoda dengan siapapun yang digoda oleh iblis. Kenapa? Karena sudah ada kalimat la ilaha illallah, sudah ada kalimat takbir yang ada di dalam jiwanya, bukan cuma disuarakan, tapi diukir dalam hati ketiga insan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai ke tempat penyembelihan, diambilkan batu, kemudian Ismail dibaringkan di atas batu tersebut.
Ismail berbicara kepada orang tuanya Ibrahim, ayah, tutup muka, jangan sampai aku tidak sanggup menatap pada aku. Opo irupaku, jangan sampai anda nak mampu remahita rupa tak. Dan kau juga ya, tutup mukamu, jangan sampai kau tidak jadi membeliku, menyembeliku lantaran kasih sayangmu yang tercurah, yang diterungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya tidak mau menutup wajahku karena saya lihat di wajahku itu adalah nur daripada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nur yang kelihatan di muka Nabi Ismail tersebut. Akhirnya apa? Semakin yakin oleh Nabi Ibrahim bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ada nur Muhammad di wajah Nabi Ismail. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ayah, sebelum aku disembelih, aku menyampaikan pesan terang untuk aku. Apa itu dah? Ya, bajuku ini jangan terpercik setetes darah. Kenapa? Jangan sampai dilihat oleh saya punya ibu. Iya di baju ori pindah tori. Nah dia maritas siriocer. Mengapa? Karena naik tori manini Indo anda tori sanggup. Anda tori tahan mahita darah tersebut yang mengalir. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, darah hewan yang kita korbankan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menetes ke tanah itu sampai kepada jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya kekuatan jiwa Nabi Ibrahim tersebut, kekuatan jiwa Ismail tersebut, kejuangan Siti Hajar tersebut, kekuatan Siti Sarah tersebut adalah elemen yang tidak tertangguhkan, tidak terkalahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Akhirnya bukan cuma makhluk bumi yang mengaku tentang ketajuban tersebut, tapi makhluk-makhluk yang ada di langit. Malaikatlah malaikat penghuni langit, bahkan malaikat di seluruh penjuru santai takjub melihat daripada kegigihan tentang janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya para malaikat itu bertasbih kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya pisau itu tertancapkan di leher Nabi Ibrahim dengan kalimat takbir di hadapan Allah oleh para malaikat. Akhirnya Jibril membawakan seekor kibas di batu pembaringan tersebut. Kenapa? Karena ada kalimat Allah. Oleh karena itu jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di kita semua ini kalau kita mau selamat dari gangguan-gangguan ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala, muamalah itu selamat, ukirlah dirimu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Karena ucapan tersebut apa nama yang menggurut la uzkaru illa dzukirta ma'i, andai di pausa nggak ada Allah Ta'ala Allah Akbar, berarti Akbar itu yang ditunjuk kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan Akbar kaya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah dengan Rasulnya sudah itu yang kita ukir dalam jiwa kita. Muaya boleh diukir di dalam alam ini tadi. Ujian apapun yang kita hadapi, insya Allah Ta'ala kita akan mendapatkan berkah.
keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk bisa kita selamat berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan daripada ujian, rentetan dari ujian-ujian yang diberikan oleh Nabi Ibrahim tersebut tertuang kepada diri kita. Seperti apa ketakuhan ujian yang kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ukirlah diri kita ini dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran subhanallah bukratan. Kenapa? Karena langit, bumi, gunung-gunung ini kayak mau pecah semua mendengarkan apa? Rahmat dari ungkapan mulut daripada umat Rasulullah yang mengucapkan ungkapan yang tersebut. Oleh karena itu, kalau ini yang terpelihara di dalam jiwa kita, insya Allah kalimat yang barusan kita dengar, kalimat yang barusan kita ungkapkan, mampu kalimat itu mendatangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu membungkus diri kita ini dengan wajah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena andan dia bau dia bisa deh tindakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan daripada khutbah yang bisa kita tarik dalam khutbah yang kami sampaikan, yang pertama adalah mau Bapak itu yang lewat Allah Ta'ala pemasikannya di bibir tidak pernah berhenti terukir dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Artinya apa? Karena diri ini adalah diri yang tersayang, diri ini adalah diri yang tercinta, diri ini adalah diri yang termahabbah di antara diri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, pertahankan kemahabbaan Allah, pertahankan nilai indahnya kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Insyaallah taala syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa umatnya dipertemukan dengan zat daripada Allah Subhanahu wa taala, zat empat ta'ala. Yang kedua yang kita korbankan adalah sedikit yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ketimbang penghasilan demi penghasilan yang kita miliki selama ini, yang kita sekarang ini. Kalau kita berpikir di Rangas ini, di tempat ini, bukan lagi 4 ekor sapi. Kalau kita mau cari daripada pahala yang kita korbankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tertuan tidak ada lain kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala menggantikan indahnya kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah dirahmati oleh Allah, sebagaimana apa yang sudah tadi saya sampaikan, ayat inna a'tayna kal kausar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Al-Kausar itu kenikmatan yang sangat indah. Pandangan kita ini seandainya mata yang satu ini dibutakan oleh Allah, tidak normal kita memandang apa artinya mata yang satu. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memfungsikan kita kedua mata kita. Itu termasuk nilai Al-Kausar di dalam diri kita. Oleh karena itu Allah menagih setelah kita mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, maka hadapkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi ya, hadapkan dirimu kepada Allah. Sudah kita tadi bersama-sama untuk sholat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perhambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, wanhar, maka berkorbanlah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim.
wa kathratul minni wa minkum tilawati innahu al-ghafur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, la takhthuru kayfiyatuhu bibalin wa la tajri mahiyatuhu bi maqalin wa la yadkhulu bil amsal wal ashqal wa la ya'ulu ila at-tahwil wal intikal. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وانصر حسب النبي أجمعين وللتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك شفيع قريب مجيب الدعوة وقاضيها الحاجات. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Fa'lul lima yurid. As'aluka bi nuri wajhika alladhi mala arkan arsika wa as'aluka bi rahmatika alladhi qaddarta. La ilaha illa anta aghithni mughithni. Allahumma wasi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma inni asta'inuka wa asta'izu bika bisalamati lisalamati likai la yusibana al-adha. Allahumma ba'idni min ju'is su' niyatin nas wa ana qa'imun fi qudratillah wa azillu fiha ya hayyu ya qayyum la yamut. Allahumma si'atina sayyi'ati ma hababta wa la tajal hasanatina hasanati man abghadta ya rahmar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.